Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah yang senantiasa memberikan kita beribu-ribu nikmat, yang handaikan air laut kita jadikan sebagai tintanya, rantingan kita jadikan sebagai batang pulpennya. Tentulah kita tidak akan mampu untuk menuliskan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga harapan kita bersama, kita kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 2 Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu. Kita ketahui bersama lagi dan lagi kita harus mengadakan pembelajaran melalui daring, yaitu dari jaringan. Artinya bahwa kita tetap muka juga, tapi melalui laptop atau HP, tidak langsung. Tanamkan pada diri anak-anak Bapak, jangan kendor semangatnya untuk belajar. Karena belajar merupakan suatu cara kita untuk mengetahui dari hal yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi jangan pernah surut untuk belajar. Jangan pernah surut semangatnya. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, hari ini kita masuk pada pembelajaran Bapak, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nanti materi yang Bapak sampaikan ini, silahkan berikan suatu kesimpulan, tidak usah panjang-panjang. Kira-kira kesimpulannya itu sekitar 1 lembar buku saja, buku big box. Nah, 1 lembar itu aja. Berikan komentar di bawah, karena ini nanti akan diupload di YouTube. Nah, nanti kalian nontonnya di YouTube, di channel Bapak ya Ulkom. Anak-anak Bapak, siswa-siswi SMP Negeri 2 Bilah Barat, materi yang kali ini yang harus Bapak sampaikan merupakan materi toharo. Mungkin kata toharo masih jarang, atau bahkan sebagian di antara kita kadang belum tahu apa itu toharo. Nah, toharo itu secara bahasa artinya bersuci dari kotoran, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Kotoran ini bukan kotoran berarti kotoran yang dikeluarkan, tapi yang kotor yang menyebabkan kita harus bersuci, itu maksudnya. Sedangkan secara istilah yang disampaikan oleh para fuqaha kita, toharo merupakan suatu membersihkan diri dari hadas dan najis. Bisa melalui mandi, wudhu, ataupun tayamum. Nah, tapi tayamum ini syaratnya boleh digunakan apabila kita tidak mendapati air. Kalau kita tidak mendapati air kurang lebih dari 81 sampai 86 km, kita tidak mendapati air, baru boleh. Jadi secara garis besarnya adalah toharo merupakan suatu bersuci dari segala kotoran, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, berupa hadas maupun najis. Mengenai bersuci ini,
Allah telah sampaikan di dalam Al-Quran, yaitu pada Quran surah kedua ayat ke-222. Nah, ini nanti kalian hafalkan, karena ini merupakan suatu pertemuan. Nah, nanti kita hafalan di belakang. Silahkan nanti dihafalkan. Yang mau tambahan nilai, yang tak mau ya udah, apa-apa adanya lah. Anak-anak bapak yang bapak cintai, adapun toharo dalam ilmu fikih ialah menghilangkan najis, berwudu, mandi maupun tayamum. Alat yang terpenting untuk bersuci ialah air. Jika tidak ada air, nah yang bapak bilang tadi, baru boleh menggunakan tanah atau debu. Bisa juga batu dan bisa juga daun. Nah, batu ini kalian pilihlah batu yang agak bersih sedikit. Janganlah yang kotor-kotor berlumpur-lumpur kalian bersuci habis buang air kecil kalian gunakan batu, jangan yang berlumpur, nanti berselema ya kan. Nah, gitu juga dengan daun. Bisa bersuci dengan daun kalau tidak ditemukan air, tidak mendapati air. Kalian bisa bersuci dengan daun. Pilihlah daun yang memang nggak gatal. Kenali daun yang nggak gatal. Kalau memang kalian ragu, lebih baik tinggalkan. Kenapa gitu, Ustaz? Kenapa gitu, Pak? Nah, gitu kan? Nanti bengkak. Nanti kebesaran. Nah, jadi kalian pandailah memilihnya. Kalau Ustaz, Bapak tahu mana yang gatal, mana yang tidak tahu. Kalau dia yang gatal itu dia agak ada bulu-bulu sedikit-sedikit gitu ya. Tapi tidak semuanya juga, ada juga yang dia nggak ada bulu-bulunya gatal juga. Nah, ada juga yang bergetah. Nah, bergetah itu gatal. Nah, adapun macam-macam toharo untuk selanjutnya, yaitu toharo ini merupakan suatu aktivitas bersuci dari dosa, taubatan nasuha. Ini juga toharo, juga bersuci. Kita kembali bersihkan hati kita, bersihkan hati dalam memperbanyak istighfar. Ini yang harus kita bersihkan terlebih dahulu. Renungi diri kita bahwa kemana sudah langkah kaki kita, kita lebih banyak gunakan mengerja yang diperintahkannya atau malah sebaliknya mengerjakan yang dilarang. Nah, karena banyak di antara kita merasa bangga mengerjakan apa yang dilarang Allah. Nah, jadi untuk itu kita yang harus paling penting bersuci ini adalah bersuci melalui bertaubat. Dengan cara menyesali kesalahan, berjanji tidak mengulangi lagi, meminta ampun kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Barulah kita bersuci secara yang akan kita bahas pembahasan kali ini, yaitu bersuci menghilangkan najis. Najis secara bahasa artinya apa saja yang kotor, baik jiwa, benda maupun amalan perbuatan. Sedangkan menurut fuqaha berarti kotoran yang berbentuk zat. Nah, itu secara istilah. Secara istilah yang disampaikan oleh fuqaha, najis, Bapak ulangi, merupakan suatu kotoran yang berbentuk zat yang mengakibatkan sholat tidak sah. Kotoran kita termasuk najis, kencing kita termasuk najis.
Apabila kita terkena itu, kita tidak sah akan sholatnya, sehingga kita harus mengulangi wudhu dan mengganti pakaian kita yang terkena kotoran itu. Nah, adapun macam-macam benda najis seperti bangkai. Bangkai ini di hadis lain Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa kecuali bangkai ikan maupun bangkai belalang, darah, babi juga najis, khamar, anjing juga najis. Yang Bapak bilang tadi, kotoran atau kencing, susu binatang yang haram, najis juga, wadi atau maji, nah, itu merupakan yang keluar dari kemaluan. Muntah dari perut itu juga najis. Ada juga najis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu najis mukaffafah atau akrab dipanggil najis ringan, yaitu seperti kencing bayi yang berumur kurang dari 2 tahun. Dia belum pernah memakan suatu makanan kecuali ASI dari ibunya. Nah, ini najis ringan. Jadi ini dipercik-percikkan saja sudah bisa sholat, najis ringan dia. Lalu yang kedua, najis mutawasito atau najis sedang. Najis ini merupakan najis yang keluar dari kubul atau dubur manusia dan juga keluar dari binatang kecuali air mani. Nah, makanya kalau dari binatang kita terkena gitu, itu najis sedang. Nah, najis ini terbagi menjadi 2. Najis sedang ini, yaitu yang pertama najis ainiyah, yaitu najis yang berwujud atau tampak, terlihat oleh mata kita. Lalu najis hukumiyah, ya najis yang tidak tampak seperti bekas kencing atau arak, sudah kering dan sebagainya. Cara mensucikannya, adapun cara mensucikannya itu dibilas dengan air sehingga sifatnya tidak ada lagi. Sifat itu maksudnya bau, warna, rasa, dan rupanya tidak ada lagi. Cukup dibilas. Sedangkan yang terakhir yaitu najis mughalazah atau najis berat, yaitu najis seperti anjing dan babi. Najis ini merupakan najis yang harus disamak. Sama itu apa, Pak? Sama itu apa, Ustaz? Sama itu yang harus dibersihkan dengan 7 kali berupa air. Salah satu diantaranya juga menggunakan lumpur atau tanah. Itu najis berat. Dan pembahasan yang terakhir pada pertemuan kali ini adalah bersuci dari hadas. Hadas menurut bahasa artinya peristiwa, sedangkan menurut syara adalah perkara yang dianggap mempengaruhi anggota-anggota tubuh hingga menjadikan sholat dan pekerjaan ringan sebagai menjadi 2, yaitu hadas kecil adalah perkara-perkara yang dianggap mempengaruhi 4 anggota tubuh manusia, yaitu wajah, 2 tangan, 2 kaki, lalu menjadikan sholat dan semisalnya tidak sah. Hadas kecil ini hilang dengan cara wudhu. Dan ada pun yang kedua, yaitu hadas besar, adalah perkara yang dianggap mempengaruhi seluruh tubuh lalu menjadikan sholat dan pekerjaan yang lain
hukuman dengan yang tidak sah. Nah, lalu membersihkan ini adalah dengan cara mandi wajib atau mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Dan adapun yang terakhir yang perlu juga Bapak sampaikan adalah untuk membersihkan, yaitu najis ini maupun hadas ini adalah ada tujuh air. Air hujan, air sungai, air laut, air dari mata air sumur, air salju, dan air empun. Itulah yang dapat membersihkan kita dari najis dan hadas. Mungkin sekian anak-anak Bapak, siswa-siswi SMP Negeri 2 Bilah Barat. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa disimak, bisa dipahami, bisa diaplikasikan nantinya dalam kehidupan sehari-hari. Mana yang harus kita bersihkan dengan cara wudhu, dengan cara mandi, dan lain sebagainya. Silakan berikan komentar, berikan kesimpulan, menjadikan absen kalian nanti akan Bapak isi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.